Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, manusia boleh memprediksi apa saja yang akan terjadi dalam hidup ini. Akan tetapi, manusia tidak pernah tahu apakah ramalan itu tepat atau malah melenceng dari kenyataannya. Satu-satunya yang dapat kita lakukan hanyalah berjaga-jaga dan tidak lengah. Sama halnya dengan janji kedatangan Yesus kembali. Tidak ada seorang pun yang tahu waktunya kapan hal itu akan tergenapi. Walau demikian, bukan berarti murid-murid hanya diam dan menunggu. Dalam menanti kedatangan Kristus, mereka membutuhkan kesiapan diri. Karena itu, murid-murid tidak boleh terlena dengan kenikmatan dunia. Sebab dampak dari kelalaian akan penantian kedatangan Kristus akan menimbulkan hukuman bagi mereka. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus pasti datang kembali dan tidak akan ada yang luput dari penghakimannya. Oleh sebab itu, ia menasehati dan mendorong murid-muridnya agar berjaga dalam menantikannya. Yesus mengingatkan mereka untuk berjaga-jaga sambil berdoa. Hanya dengan demikian mereka memperoleh kekuatan. Doa membantu mereka untuk tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan. Doa menjadi alat atau senjata yang ampuh dalam berjaga-jaga. Dalam doa, mereka dapat menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan. Zaman ini, kita para murid Yesus juga harus berjaga-jaga dengan memperkuat hidup doa kita. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan menjaga kehidupan doa, kita akan hidup dalam iman akan kekuatan Allah yang tidak terkalahkan. Tidak ada kekuatan yang dapat menghancurkan orang yang memiliki
hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu memberi diri dan waktu untuk berdoa. Kita perlu waktu yang tenang untuk datang menyembah, untuk membiarkan Tuhan berbicara atas kehidupan kita, untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Nya dan harapannya untuk kita perbuat setiap saat. Nasihat untuk berjaga-jaga dalam doa menjadi kekuatan bagi kehidupan spiritual kita. Di mana dan kapanpun kita diajak terus untuk mawas diri dan berjaga-jaga dalam doa. Doa selain membuat kita selalu merasa dekat dengan Tuhan, doa juga membantu kita untuk tetap setia, berbuat baik, dan tidak pernah lelah untuk mengabdi Tuhan dan sesama. Hidup kita selalu terjamin karena doa yang selalu kita panjatkan. Kita tidak pernah jauh dari Tuhan. Kita mengajak Tuhan untuk selalu mendampingi perjalanan hidup kita apapun yang terjadi. Saudaraku yang terkasih, pada kenyataannya kita sering tergoda dan terlena akan kenyamanan yang dunia tawarkan. Kita dengan mudah terseret arus zaman yang terus berubah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tetap berjaga-jaga. Bukalah mata, telinga, hati, dan pikiran kita untuk teguh berdiri dalam iman pada Yesus Kristus. Mari kita memohon kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk tetap setia berjaga-jaga menunggu kedatangannya. Sambil berjaga-jaga, kita dapat melakukan sesuatu yang dikehendaki Yesus. Hidup dengan semangat kasih, penuh kesederhanaan dan kesabaran. Tidak tergoda dengan arus konsumerisme dan budaya mau mencari kesenangan duniawi, tetapi mau berbagi dengan sesama. Berdoa, tetapi juga harus berusaha melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk tetap setia kepadamu dan selalu berjaga-jaga menunggu kedatanganmu kembali. Kuatkan kami agar tidak tergoda dengan kesenangan duniawi, tetapi berusaha dekat kepadamu melalui doa yang kami panjatkan setiap hari. Sebab Engkaulah penyelamat sejati, kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.